Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buang Aira Sandra. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penganggaran. Di sini saya akan membawakan 3 tema mengenai penganggaran. Yang pertama, anggaran pribadi, yang kedua, anggaran keluarga, dan yang ketiga itu adalah anggaran usaha. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari budgeting atau penganggaran itu sendiri. Nah, apa sih budgeting atau penganggaran? Di sini telah tertulis budgeting atau penganggaran merupakan suatu susunan yang mencakup perkiraan pengeluaran dana atau biaya yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional. Jadi penganggaran ini merupakan suatu susunan yang diperkirakan oleh kita, bagian manajemen atau perusahaan, yang mencakup pengeluaran atau biaya atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi, yang nantinya penganggaran ini, suatu susunan ini dijadikan sebagai informasi bagi sebuah perusahaan maupun organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Namun budgeting atau penganggaran ini tidak hanya digunakan bagi sebuah perusahaan maupun organisasi, tetapi kita juga bisa menggunakan secara pribadi budgeting atau penganggaran ini untuk mengatur keuangan kita, memanage keuangan kita, sehingga kita bisa tahu pengeluaran apa saja yang kita keluarkan setiap bulannya atau setiap harinya. Jadi keuangan kita itu bisa lebih teratur dengan adanya penganggaran atau budgeting ini. Dan di sini juga budgeting dan atau penganggaran ini pun juga merupakan penjumlahan ya dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, dan itu berlaku bagi suatu perusahaan atau organisasi manufaktur. Kalau untuk digunakan bagi pribadi, itu kita bisa membuatnya sendiri gitu, gimana kita bisa paham sendiri gitu, pakai bahasa kita sendiri. Yang penting kita bisa mengetahui pendapatan serta pengeluaran kita gitu, biar lebih teratur. Jadi kita juga nggak nombok gitu, kita juga nggak mengeluarkan dana yang di luar dari pendapatan kita. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai tentang anggaran pribadi. Nah, di sini ada anggaran pribadi saya, dan anggaran ini bersifat tidak tetap karena bisa berubah setiap bulannya. Namun di sini saya sudah menulis keterangan debit dan kredit. Anggaran ini emang biasa saya buat untuk setiap bulannya, jadi saya bisa tahu pengeluaran apa saja yang saya keluarkan gitu. Di sini ada keterangan gaji. Di sini gaji saya itu sebesar 2 juta, dan itu emang gaji tetap saya 2 juta dan tidak pernah berubah. Nah, di sini ada investasi. Saya mengikuti sebuah investasi berupa mengikuti sebuah arisan kayak gitu, dengan biaya setiap bulan itu 900.000. Terus ada tagihan kuliahnya. Saya membulatkan uang tagihan kuliah saya menjadi 500.000 per bulan. Terus ada kuota internet 100.000, beban utang 200.000. Itu setiap bulan kadang ada, kadang nggak ada. Jadi bersifatnya tidak tetap. Dan ada beban lain-lain sebesar 300.000. Beban lain-lain ini itu apa saja? Beban lain-lain ini seperti ongkos saya kerja, atau uang makan saya selama saya kerja atau di luar, terus kosan saya keluar pergi kayak gitu, saya pasti membutuhkan biaya gitu. Dan ini di sini setiap bulan itu ada 300.000, dan total dari pendapatan serta pengeluaran saya sama-sama sebesar 2 juta rupiah, karena saya tidak pernah membuat anggaran pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan saya kayak gitu. Jadi saya selalu membuat anggaran pribadi saya itu balance atau sama antara pendapatan serta pengeluaran gitu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rincian tentang anggaran keluarga. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya tentang anggaran keluarga, yaitu ibu saya sendiri. Kita lanjut.
Nah, di sini tertera ada anggaran keluarga dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini dari manakah pendapatan keluarga dalam waktu 1 bulan? Dari gaji suami saya 4 juta, pendapatan dari warung 2 juta. Oke, dari pendapatan tersebut dalam waktu 1 bulan apa saja yang dikeluarkan? Untuk kebutuhan apa saja biaya tersebut dikeluarkan? Untuk investasi sejenis arisan saya sisihkan 1 juta, sewa rumah 2 juta, pulsa listrik 300.000, biaya makan 2,5 juta, bayar air PAM 200.000. Oke, jadi untuk pendapatan serta pengeluaran berarti dianggap sama ya, karena sama-sama sebesar 6 juta rupiah. Iya. Nah, selanjutnya ya di sini bisa dilihat, di sini sudah ada keterangan debat serta kreditnya, dan di sini untuk totalnya sama-sama 6 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran usaha, di sini juga dalam periode selama 1 bulan, dan di sini saya bersama dengan narasumber yang sama, yaitu ibu saya sendiri, karena ibu saya mengelola usaha. Nah, dari sini pendapatan sebulan itu kira-kira berapa? Pendapatan sebulan itu 6 juta, karena perharinya dapat 200.000 dikalikan 30 hari. Iya, berarti 200.000 dikalikan dalam satu bulan ya. Iya. Setiap bulannya 6 juta rupiah. Nah, dari pendapatan itu untuk apa saja gitu? Dikeluarkan untuk apa aja dalam usaha ini? Untuk modal dalam 1 bulan itu harus balik lagi modal sebanyak 3 juta, sewa kontrak 500.000, biaya listrik 200.000, beban rumah tangga 2 juta. Beban rumah tangga 2 juta rupiah. Jadi untuk modal ini setiap bulan sama besar ya, sebesar 3 juta ya? Iya. Atau setiap bulannya itu bisa berubah-ubah? Bisa berubah-berubah. Oh, bisa berubah-ubah. Oke, jadi untuk totalnya di sini pendapatan 6 juta rupiah, dan untuk pengeluarannya sebesar 5.700.000 rupiah, dan di sini masih ada sisa 300.000 rupiah, dan 300.000 rupiahnya itu digunakan untuk apa kira-kira? Ya, untuk biaya-biaya tak terduga, seperti kalau sakit, kondangan apa, biasalah. Nah, di sini untuk anggaran usahanya sudah saya rincikan, ada keterangan, pendapatan serta pengeluaran, dan di sini juga sudah ada totalnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Nah, demikian sudah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selesai sudah 3 tema yang saya bawakan pada video ini, yaitu mengenai anggaran pribadi, dan juga tadi saya dibantu oleh narasumber saya untuk menjelaskan tentang mengenai anggaran keluarga dan juga anggaran usaha. Saya rasa video saya kali ini mengenai anggaran sudah cukup, sehingga bagi teman-teman yang melihat video saya ini bisa terinspirasi atau termotivasi, sehingga kalian bisa ikut menerapkan tentang anggaran ini gitu, sehingga kalian bisa mengetahui pendapatan serta pengeluaran kalian gitu. Karena saya berharap dan kalian menerapkan sistem penganggaran ini, kalian bisa memanage keuangan kalian menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan kalian juga bisa mengatur keuangan kalian menjadi jauh lebih baik, sehingga kalian bisa meminimalisir pengeluaran kalian agar jumlah pengeluaran kalian tidak lebih besar daripada jumlah pendapatan kalian. Ya, syukur-syukur kalau seandainya pendapatan kalian jauh lebih besar daripada pengeluaran kalian. Tapi dengan anggaran ini tetap saja kalian tapi kalian tidak diwajibkan, tapi kalian yang sebisa mungkin ada penganggaran seperti ini gitu. Jadi kalian bisa tahu tentang pendapatan kalian, tentang pengeluaran kalian. Jadi buat teman-teman yang terkadang saya suka nemu teman yang suka bilang, saya kok kerja tapi kok saya tidak menghasilkan apa-apa kayak gitu. Itu pasti saya selalu menyarankan makanya membuat anggaran. Jadi kamu itu tahu gitu pengeluaran apa saja setiap bulan yang kamu keluarkan, sehingga kamu nggak perlu tanya-tanya lagi, gaji saya kemana ya, aku kok baru gajian kok udah nggak ada kayak gitu. Biasanya saya sering tuh nemuin temen yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang melihat video saya ini, ya semoga kalian bisa ikut menerapkan ya,
sistem anggaran yang biasa saya bikin setiap bulannya gitu. Karena ya ini juga bertujuan untuk kalian juga gitu, tentang keuangan kalian juga supaya lebih teratur kayak gitu. Jadi dan selain untuk diri pribadi, anggaran ini pun juga sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi karena berkembang tidaknya suatu perusahaan itu tergantung dengan manajemen yang baik, dan dengan adanya penganggaran ini dapat membantu pihak manajemen untuk memperoleh informasi, sehingga informasi itu dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, seperti itu. Jadi ya menurut saya pribadi anggaran ini sangat penting ya, baik dari perusahaan, organisasi maupun bagi diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, semoga dengan melihat video saya ini teman-teman bisa terinspirasi dan juga termotivasi ya. Jadi saya juga senang yang bikin videonya kalau seandainya bisa bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Jadi demikian ya video dan juga materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, stay safe ya.